Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Tukang Gambar. Di video ini kita akan bahas Precision Tools pada aplikasi NanoCAD atau alat-alat yang diperlukan untuk membuat gambar presisi. Alat-alat ini sebenarnya dibuat untuk mempermudah pekerjaan kita. Tapi jika kita tidak benar-benar paham fungsi dan cara penggunaannya, terkadang tools ini malah bikin bingung. Oke, tanpa berlama-lama di awal, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Salah satu perbedaan antara gambar teknik dengan gambar seni adalah gambar teknik itu menuntut kepresisian. Gambar yang bagus bukan gambar yang paling enak dilihat, tapi gambar yang presisi. Saat membuat gambar teknik, terkadang kita perlu membuat garis yang harus lurus, entah lurus vertikal atau lurus horizontal. Terkadang kita juga harus membuat garis dengan kemiringan tertentu yang harus presisi. Misalnya kita buat garis kemiringan 30 derajat seperti ini. Ini harus presisi. Kemudian kita juga terkadang perlu membuat garis dengan referensi titik yang sudah ada dari objek sebelumnya. Contohnya seperti ini. Atau misalnya kita harus membuat circle di tengah circle. Ini juga harus presisi seperti ini. Nah, untuk mempermudah kita dalam membuat gambar presisi, NanoCAD menyediakan beberapa tools. Tools tersebut dikelompokkan ke dalam kelompok Precision Tools. Di dalamnya ada Snap, Grid, OSnap, O3D Snap, O-Track, Polar, Ortho, dan Dynamic Mode Input. Tools ini bisa kita kontrol atau kita aktifkan dan nonaktifkan langsung dari sini, dari status bar. Caranya cukup klik untuk mengaktifkan dan klik lagi untuk menonaktifkan. Selain cara tersebut, tools ini juga bisa kita aktifkan menggunakan shortcut. F9 untuk Snap, F7 untuk Grid, F3 untuk OSnap, F4 untuk O3D Snap, kemudian F11 untuk O-Track, F10 untuk Polar, F8 untuk Ortho, dan F12 untuk Dynamic Mode Input. Sekarang kita bahas fungsi tools ini satu persatu. Kita mulai dari grid. Grid ini berfungsi untuk menampilkan grid atau garis-garis di layar kerja. Jika grid off, layar kerjanya bersih seperti ini. Nah, jika kita aktifkan grid, maka akan muncul garis-garis di layar kerja. Terlihat ya, seperti ini namanya grid. Grid ini berfungsi sebagai guide atau panduan visual untuk mempermudah pengaturan tata letak, estimasi ukuran, atau mempermudah akurasi penempatan objek saat membuat gambar. Kemudian di samping grid di sini ada snap. Snap ini berfungsi untuk membatasi gerakan kursor agar selalu menempel di titik snap tertentu. Nah, biasanya titik snapnya ada di sudut grid. Misalnya kita aktifkan snap, kemudian kita jalankan perintah line, maka gerakan kursor akan patah-patah seperti ini. Jadi kursornya tidak bisa bergerak bebas karena dia selalu lompat dari sudut grid satu ke sudut grid yang lain seperti ini. Nah, ini kadang bikin bingung. Biasanya para pemula ya yang bingung seperti ini. Kenapa kursor saya tidak bisa bergerak bebas? Pertanyaannya seperti itu. Padahal ini karena snapnya aktif. Walaupun gridnya off, kursornya juga akan gerak patah-patah seperti ini. Nah, biasanya grid dan snap ini digunakan bersamaan pada gambar yang memang membutuhkan bantuan ini. Misalnya kita membuat gambar gedung atau gambar rumah. Misalnya grid dan snap ini kita atur jaraknya 1 meter. Kita butuh garis 2 meter. Ya tinggal kita buat garis 2 kotak. Kemudian kita butuh garis 3 meter. Ya kita bikin 3 kotak begitu. Tapi jika desain kita tidak membutuhkan grid dan snap, ya kita nonaktifkan saja seperti ini. Nah, jarak garis-garis dan interval snap bisa kita atur. Caranya kita klik kanan di atas snap atau di atas grid, kemudian pilih setup. Nah, di sisi kiri di sini pengaturan snap.
Di sisi kanan, pengaturan grid. Jarak garis-garis grid bisa kita atur di sini. Untuk di sumbu X, kita atur X spacing. Jarak garis-garis di sumbu Y, kita pilih yang Y spacing. Nah, supaya snapnya menempel di sudut grid, spacingnya dibuat sama. Kalau di sini gridnya 10, ya snapnya 10. Sebenarnya ini bisa dibuat beda, tapi supaya kursornya selalu menempel di sudut grid, spacingnya dibuat sama, begitu. Oke ya, kemudian kita lanjut ke OSnap. OSnap atau Object Snap berfungsi untuk membantu kursor menemukan titik referensi tertentu dari objek yang sudah ada di layar kerja. Contohnya seperti ini. Misalnya kita punya garis horizontal, kemudian kita akan buat garis vertikal tepat di midpoint garis pertama. Jika OSnap-nya tidak aktif, kita tidak akan bisa menemukan titik midpoint di sini. Jika kita kira-kira saja, kelihatannya oke, tapi jika kita zoom, ujung garis vertikal ini tidak tepat berada di midpoint garis horizontal. Nah, pada kondisi seperti ini, kita perlu mengaktifkan OSnap. Jadi kita bisa menemukan titik referensi dengan mudah. Di sini kita ketemu midpoint. Jika kita buat garis seperti ini, ujung garis ini pasti presisi berada di midpoint garis horizontal. Contoh lain, misalnya kita punya circle seperti ini. Kemudian kita akan buat circle lagi tepat di titik center. Kita akan mudah menemukan titik center jika OSnap-nya aktif. Nah, OSnap ini punya banyak snap mode. Cara seleksinya, kita klik kanan di tombol OSnap, kemudian seleksi snap mode mana saja yang akan kita gunakan. Kita bisa select all untuk seleksi semuanya atau deselect all untuk hapus semua seleksi. Pengaturan lengkapnya ada di setup. Kita bisa contreng snap mode mana saja yang akan kita gunakan. Jadi, syarat untuk menggunakan snap mode tertentu, misalnya endpoint, syaratnya ada dua. Yang pertama, tombol OSnap-nya harus aktif dan snap mode-nya juga harus aktif. Misalnya endpoint tidak kita aktifkan atau tidak kita contreng, maka nanti saat kita membuat gambar, kita tidak akan bisa menemukan endpoint, walaupun OSnap-nya sudah kita aktifkan, begitu. Nah, saran dari saya, aktifkan snap mode secukupnya saja. Untuk saya pribadi, biasanya saya hanya mengaktifkan endpoint, midpoint, center, kuadran, dan intersection. Jangan aktifkan semua snap mode, karena jika kita aktifkan semuanya, justru akan mengganggu proses menggambar karena kursornya akan terdistraksi karena akan sering nempel di snap point yang dekat dengan kursor. Kemudian klik OK untuk menyimpan pengaturan. Kemudian misalnya saat membuat gambar, kita perlu menggunakan snap mode yang tidak kita aktifkan di pengaturan tadi. Contohnya seperti ini. Misalnya kita akan menghubungkan kedua lingkaran ini menggunakan line. Kita perlu snap mode tangent, tapi tangent tidak kita aktifkan di pengaturan OSnap tadi, karena jarang digunakan. Solusinya, kita bisa gunakan temporary OSnap, tanpa mengubah pengaturan utama OSnap. Caranya, saat kita menjalankan perintah, tekan tombol Shift dan klik kanan secara bersamaan. Kemudian pilih snap yang kita butuhkan. Temporary OSnap ini hanya sekali pakai. Jadi misalnya kita butuh tangent, kita klik tangent, kemudian kita gunakan. Nah, saat kita butuh lagi, kita tekan tombol Shift dan klik kanan lagi, kemudian pilih tangent lagi. Seperti ini. Jadi kita bisa menggunakan temporary OSnap jika kita butuh snap mode yang tidak aktif di pengaturan OSnap, begitu. Paham ya? Sekarang kita lanjut ke O3D Snap. Sebelum lanjut, saya mau sampaikan beberapa hal menarik nih. Pertama, kalau kamu seorang mahasiswa dan pengen ngadain workshop tentang gambar teknik atau tentang software CAD di kampus kamu, tim NanoCAD siap banget buat mendukung acara kamu. NanoCAD akan memberikan fasilitas berupa software dan student license untuk semua peserta, dan bisa juga mengisi materi workshop jika memungkinkan. Ini semua gratis. Kalau kamu berminat, langsung saja kontak customer service NanoCAD, atau bisa juga komen di video ini. Yang kedua, kalau kamu pengen beli NanoCAD tapi masih ragu,
kamu bisa request trial full version secara gratis di sini, di nanoget.id. Jadi kamu bisa coba dulu, explore semua fiturnya sebelum membeli. Dan kalau nanti kamu check out, jangan lupa pakai kode kupon tukang gambar, biar dapat potongan harga. Sekarang kita lanjut lagi materinya. Sekarang kita lanjut ke O3D Snap atau Object 3D Snap. Ini sama seperti OSnap, tapi ini digunakan untuk gambar 3 dimensi. O3D Snap juga punya banyak snap mode. Kita juga aktifkan seperlunya saja, jangan aktifkan semuanya, karena justru akan mengganggu proses menggambar. Kemudian kita lanjut ke O-Track atau Object Tracking. Nah, ini fungsinya untuk menampilkan garis tracking saat kita menunjuk snap point tertentu tanpa diklik ya. Kita tunjuk snap point tertentu, kemudian kita gerakan kursor menjauhi titik tersebut. Nanti akan muncul garis tracking. Contohnya seperti ini. Misalnya kita punya rectangle. Kita akan buat rectangle lagi yang garis bawahnya sejajar dengan garis bawah rectangle pertama. Jika kita mengaktifkan O-Track, kita cukup tunjuk garis atau titik referensi di sini, kemudian gerakan kursor menjauh dari titik tersebut. Nanti akan muncul garis tracking seperti ini. Jadi kita bisa buat rectangle dengan garis bawah yang sejajar. Jika O-Track-nya tidak aktif, kita tidak bisa seperti ini. Nah, jadi kita harus mengaktifkan O-Track. O-Track ini hanya bisa berfungsi kalau OSnap-nya juga aktif. Jadi tidak bisa digunakan sendiri, harus bersama dengan OSnap. Oke, selanjutnya Polar. Polar atau Polar Tracking berfungsi untuk menampilkan garis tracking saat kursor bergerak ke arah tertentu sesuai dengan interval derajat yang kita tentukan saat menjalankan perintah. Contohnya seperti ini. Kita klik kanan di atas tombol polar, kemudian kita pilih interval 30 derajat. Kita aktifkan polar, kemudian kita jalankan perintah lain misalnya. Nah, nanti setelah menentukan titik pertama, kemudian kita gerakan kursor, setiap kelipatan 30 derajat akan muncul garis tracking. 0 derajat ke kanan, kemudian ke atas sedikit, nanti 30 derajat, kursor seolah menempel seperti ini. Jadi kita bisa membuat garis dengan kemiringan 30 derajat secara presisi jika kita menggunakan polar tracking seperti ini. Ini 60 derajat, kemudian 90 derajat, 120, 150, 180, dan seterusnya. Ini berlaku juga misalnya kita akan memindahkan objek ya. Misalnya kita punya lingkaran seperti ini, kita move base point-nya di sini, nanti juga akan muncul polar tracking seperti ini. Nah, ini sesuai kebutuhan kita. Misalnya gambar kita perlu tracking kelipatan 45 derajat ya, kita tinggal seleksi 45 derajat begitu. Atau misalnya kita ingin menambahkan interval tertentu, misalnya kita tambahkan interval 12 derajat, kita bisa pilih set custom angle. Kita ketik 12 enter, maka nanti setiap kelipatan 12 derajat akan muncul garis tracking. 12, 24, 36, dan seterusnya. Nah, misalnya kita ingin menambahkan derajat tertentu tapi tidak interval, jadi tidak berlaku kelipatan. Misalnya settingannya 30 ya intervalnya. Ini akan muncul setiap kelipatan 30 seperti tadi. 0, 30, 60, dan seterusnya. Nah, kita misalnya ingin menambahkan 17 derajat tanpa berlaku kelipatan. Nah, caranya klik kanan setup, tapi karena di sini tidak ada setup, jadi kita bisa klik kanan di precision tools yang lain. Misalnya kita di OSnap di sini, kita pilih setup. Kemudian kita klik tab polar tracking. Nah, ini tadi digunakan untuk memilih interval derajat. Jika kita ingin menambahkan tracking di derajat tertentu tanpa berlaku kelipatan, kita pilih additional angles. Kemudian kita tambahkan misalnya 17 derajat, klik add.
Nah, kemudian kita klik OK. Jadi nanti di sini pengaturannya tetap interval 30. Tapi pada kemiringan 17 derajat akan muncul garis tracking. Dan ini tidak berlaku kelipatan. Yang berlaku kelipatan tetap settingan yang 30 derajat. Oke ya, itu fungsi polar tracking. Sekarang kita lanjut ke ortho atau ortogonal mode. Ortho atau ortogonal mode ini fungsinya untuk membatasi gerakan kursor agar selalu lurus horizontal ataupun lurus vertikal saat menjalankan perintah. Nah, ini tidak bisa aktif bersamaan dengan polar. Jadi jika kita aktifkan ortho mode, otomatis polarnya akan off. Nah, contohnya seperti ini. Saat kita menjalankan perintah line, walaupun gerakan kursornya tidak lurus, tapi hasil line-nya pasti lurus. Jika kita gerakan ke kanan atau ke kiri, ini pasti lurus horizontal. Jika ke atas atau ke bawah, ini pasti garisnya lurus vertikal, begitu. Nah, ini sangat membantu kita saat kita butuh garis yang arahnya lurus atau memindahkan objek yang arahnya lurus. Kita harus aktifkan ortho mode, begitu. Misalnya kita punya circle, akan kita move ke kanan. Nah, jika ortho modenya off, saat kita memindahkan objek ini belum tentu lurus, akan sangat susah lurusnya. Nah, supaya pasti lurus, kita aktifkan ortho. Nah, ini pasti lurus. Paham ya? Itu fungsi dari ortho atau ortogonal mode. Kemudian yang terakhir, dynamic mode. Dynamic mode ini berfungsi untuk menampilkan prompt di samping kursor. Jadi normalnya saat kita menjalankan perintah, prompt atau panduan untuk menjalankan perintah akan muncul di baris perintah, specify first point. Nah, jika kita mengaktifkan dynamic mode, prompt-nya akan muncul di samping kursor seperti ini. Specify first point, kita klik titik pertama, setelah itu prompt berikutnya specify next point. Nah, selain itu, jika ada kotak isian itu juga akan muncul di samping kursor. Contohnya saat kita mengaktifkan perintah rotate. Di sini select object, enter, kemudian specify base point, kita klik. Nah, di sini ada kotak isian ya. Ini ortho saya matikan supaya kursornya bisa bergerak bebas. Di sini specify rotation angle. Kemudian di samping kanannya ada kotak isian, mau kita putar berapa derajat. Misalnya 45, kita ketik 45, enter. Maka garisnya akan diputar 45 derajat. Itu fungsi dynamic mode input untuk menampilkan prompt dan kotak isian jika ada di samping kursor. Oke ya, kurang lebih seperti itu penjelasan tentang Precision Tools pada aplikasi NanoCAD. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Jika ingin diskusi lebih lanjut, kamu bisa join komunitas WhatsApp Tukang Gambar, linknya ada di deskripsi. Terima kasih buat kamu semua yang sudah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.